Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, mari kita simak cuplikan video yang berikut dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berikut videonya. In the times of trouble, in the times of joy, in the times of grievance, in the times of wedding, in the times of losing or winning, the name of Lord Jesus Christ will be lifted up. And today in Saudi Arabia, where Christians are being persecuted, and even as a Christian, you can't even enter the certain part of the country, and traveling there is quite difficult as well. Yet, name of the Lord Jesus Christ is being lifted up. Praise Tyson Fury for lifting up name of the Lord Jesus Christ, even when he lost the match. An incredible performance. Yeah. You look like you had him in big trouble in the early rounds. Yeah. What went wrong in there for you tonight, Tyson? First of all, I want to thank my Lord and Saviour Jesus Christ for his fantastic fight, Alexander. I believe I won that fight. You know, I thank Jesus for all the victories he's given me. I've got a split decision loss for the good little man, and I thank him again. In the mighty name of Jesus, we go back home to our families and run it back in October. Good luck to Alexander. Well done. God bless you. Scripture talks about one day every knee will bow down to Lord Jesus Christ. Every knee. That includes all the knees of Saudis. That's going to happen willingly or not willingly. Of course, we give thanks for Tyson Fury for being brave enough to lifting the name of Lord Jesus Christ in that pagan adultery country. Saudi Arabia is being shaken with the name of Lord Jesus Christ. Dear Saudis, be ready. Glorious gospel will come to your house, to every house. Steps are being taken already. Name of Lord Jesus Christ is being lifted up. Baik, salam Tuhan, untuk video ini kita sudah simak ya seperti apa seorang atlet tinju ya di video tadi mengucap syukur kepada Tuhan atas kemenangannya. Dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan saudara dalam Tuhan, dari penjelasan perempuan tadi ya, atlet ini mengikuti pertandingan tinju di Arab Saudi. Nah, saudara dalam Tuhan, sesuatu hal yang luar biasa ketika dia mengalami kemenangan, dia tidak lupa ya sumber kemenangannya dari mana, yang memberikan dia kekuatan siapa, sehingga setelah selesai pertandingan dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, beliau mengajarkan kita supaya kita juga senantiasa bersyukur kepada Tuhan, supaya kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan supaya kita tidak lupa dengan Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita, sumber sukacita kita, sumber pertolongan kita di sepanjang hari-hari yang kita lalui. Nah, saudara dalam Tuhan, sebagaimana seorang atlet di video tadi mengucap syukur kepada Tuhan ketika dia mengalami kemenangan, kita juga anak-anak Tuhan harusnya demikian, senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, masih ada orang-orang di luar sana yang mana ketika mereka diberkati oleh Tuhan, ketika mereka dalam keadaan menang, ketika mereka dalam keadaan sukacita, ketika mereka dalam keadaan berkelimpahan dengan berkat-berkat, ya, mereka lupa dengan Tuhan. Mereka lupa siapa sumber berkat dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara dalam Tuhan, video tadi mengingatkan kita supaya saya dan saudara tidak pernah meninggalkan Tuhan, supaya saya dan saudara tidak pernah melupakan Tuhan, baik dalam keadaan sukacita maupun dalam keadaan duka cita. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Saudara, kita tidak ada apa-apanya. Siapa sih kita? Firman Tuhan berkata bahwa kita ini bersumber dari debu tanah.
Kita ada sampai hari ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena pertolongan Tuhan yang ajaib, yang senantiasa Dia nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau bukan pertolongan Tuhan, mungkin kita tidak ada sampai hari ini. Mungkin kita ada, tapi kita dalam berbagai persoalan yang sulit, yang tidak mungkin kita lalui saudara dalam Tuhan. Tetapi oleh karena penyertaan Tuhan, kita boleh melalui hari-hari kita, walaupun kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi sulit, dengan persoalan, dengan masalah. Tetapi oleh kuasa Tuhan, Tuhan sendiri membuka jalan bagi kita. Sehingga setiap persoalan yang menghadang langkah kita bisa melaluinya begitu saja. Dan kita senantiasa menjadi orang yang sukacita, menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, kita sudah melihat di dalam Alkitab banyak tokoh Alkitab yang menjadi teladan dalam kehidupan kita, ya, ketika mereka berseru kepada Tuhan, ketika mereka percaya akan kuasa Tuhan, ketika mereka taat akan firman Tuhan, maka mereka menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Saudara, satu kisah dalam Alkitab, yaitu kisah Daud. Kalau kita melihat latar belakang kehidupan daripada Daud, dia adalah anak ke-8 dari Isai. Dia adalah anak bungsu yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya dan juga kakak-kakaknya. Ya, kerjanya setiap hari hanya menggembalakan kambing domba ayahnya. Namun saudaraku dalam Tuhan, di waktunya Tuhan menjadikan Daud sebagai seorang raja bagi bangsa Israel. Awalnya Daud tidak memiliki pengalaman perang. Daud bukan seorang prajurit dalam Tuhan. Dia hanya penggembala kambing domba. Namun ketika Tuhan menyuruh mengurapi salah seorang anak Isai, maka Daudlah yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dialah yang diurapi saudaraku dalam Tuhan. Kenapa? Karena dalam kehidupannya, ya, dalam kesehariannya, Daud mengandalkan Tuhan. Ya, ketika dia menggembalakan kambing domba ayahnya, ya, dia sering menghadang binatang-binatang buas, serigala, ya, atau binatang buas lainnya. Itu bisa kita lihat dalam percakapannya dengan Saul, saudara dalam Tuhan. Dia berkata kepada Saul bahwa dia sering dihadang oleh binatang buas yang mau menerkam daripada domba gembalaannya. Tetapi dia melawan daripada binatang buas itu, dan dia bisa mengalahkannya. Namun saudara dalam Tuhan, ketika dia bisa mengalahkan binatang-binatang buas yang mau menerkam daripada kambing domba gembalaannya, dia tidak berkata bahwa itu kehebatannya. Dia tidak berkata bahwa itu karena kekuatannya. Dia tidak bangga karena itu adalah kepintarannya. Tetapi apa katanya kepada Saul? Ya, dia berkata kepada Saul bahwa Tuhanlah yang telah melepaskan dia dari cengkraman singa atau beruang yang mau memangsa kambing domba gembalaannya. Tuhan yang membebaskan dia, Tuhan yang memberikan dia kekuatan sehingga dia mampu melawan binatang buas, dan dia menang saudaraku dalam Tuhan. Artinya bahwa Daud tidak lupa siapa yang menjadi sumber kehidupan dalam hidupnya. Ya. Daud tidak lupa siapa yang menjadi sumber kekuatannya. Daud tidak lupa siapa yang menjadi sumber kehebatannya. Daud tidak lupa siapa yang menjadi sumber berkat dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa segala sesuatu dalam hidupnya atas anugerah Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Sehingga dia berkata kepada Saul, Tuhanlah yang telah membebaskan aku dari cengkraman singa atau beruang. Ya, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan menjadi orang-orang yang senantiasa hidup di dalam Tuhan dan taat akan firman Tuhan. Saudara, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.